Selamat siang semuanya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih template yang simple pada saat kalian nanti seminar internasional. Pertama, kita harus ada judul dulu. Judulnya itu relatif mau yang tulisan besar atau kecil, yang penting menampung judul dengan jelas. Terus juga, nah di sini ada penomoran, jadi siapa saja sih penulis pertama, penulis kedua, dan penulis ketiga. Jangan pakai di belakang itu jangan pakai NPM atau NIDN atau nomor-nomor yang lainnya ya. Nah, kalau ini nama afiliasi, yaitu adalah kalian dan tim penulis kalian. Jadi misalkan dari Unibi ataupun juga dari Fakultas Informatika, cukup itu saja gitu. Atau enggak Information Faculty. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Oke. Selanjutnya untuk abstrak. Nah, di abstrak sini pada slide kedua itu penulisannya itu perlu jadi jangan banyak-banyak banget ya, untuk jangan separagraf blok, jangan aja. Tapi kalau saran saya, si abstraknya itu boleh pakai kayak apa sih, smart charts kayak gini ya, atau enggak pakai shape tuh kayak kotak-kotak gitu. Jadi boleh, jadi tulis aja intinya, misalkan penelitian ini this is a research untuk misalkan melatar belakangi apa. Terus di sini juga hasilnya apa. Terus di sini impact-nya apa. Ya terserah kalian. Jadi yang penting jangan semuanya. Jadi nanti pas dijelaskannya itu kalian boleh menulis contekan kecil di sebelahnya. Jadi pas waktu direkord itu mungkin di handphonenya atau apa, jadi tinggal dibacakan saja ya. Lalu untuk introduction pada slide ketiga, nah lebih bagus sih menggunakan kayak alur flowchart seperti ini. Jadi misalkan dijelaskannya itu, kalau di sini misalkan kalian melatar belakangi penelitian kalian apa, tulis aja satu kalimat aja. Terus keduanya apa, ketiga apa, sampai ditulis ini apa goals dari penelitiannya itu apa gitu. Jadi intinya kalian meneliti atau kalian membuat apa ya, kayak informatika itu membuat aplikasi itu apa. Jadi kalau misalkan introduction itu yang melatar belakangi kalian membuat penelitian itu gitu. Jadi nggak seharusnya mesti satu paragraf gitu, tapi cukup saja grafik-grafik atau alur chart seperti ini. Nah, lalu untuk yang ketiga, nah di sini kalian boleh menampilkan tabel saja. Jadi tabel, kalau misalkan kalian punya data yang merajuk ke di introduction, boleh masukkan saja. Nah, nanti dijelaskannya itu nggak mesti di PowerPoint-nya, tapi kalian pas dibacakan saja. Nah, gitu. Jadi misalkan I will explain the table 1, first table. Nah, dari situ kalian baca aja. Nah, di PowerPoint-nya sertakan aja tabel, ataupun bisa tabel, ataupun bisa grafik. Nah, gitu. Jadi pas grafiknya itu nanti kalian jelaskan saja gitu. Jadi jelaskannya itu ya kalian punya contekan di sebelahnya gitu. Jadi kalau cukup di PowerPoint-nya itu cukup menampilkan grafiknya saja gitu. Nah, untuk literatur studi atau teorinya, kalian cukup menggunakan kayak tadi, masih tetap bisa boleh menggunakan flowchart ataupun shape ataupun kotak-kotak aja. Jadi kerangka pemikiran. Jadi kalian menggunakan teori apa sih kalau untuk di artikel kalian yang buat seminar internasional itu, misalkan gitu. Variabel apa sih yang akan kalian gunakan? Nah, atau enggak teorinya pakai teori siapa sih gitu, kalau gitu ya. Jadi kalian menyesuaikan saja gimana gimana jurusan kalian, oke? Nah, untuk selanjutnya, jadi usahakan kalau boleh sih, kalau misalkan teori menggunakan penomoran juga boleh. Misalkan nomor 1 saya menggunakan teori misalkan untuk pembuatan aplikasi apa, dia rujukannya siapa, buku rujukannya siapa. Atau nomor 2, jadi nggak semuanya full kalian copy paste dari si artikel. Jadi intinya saja, singkat, jelas, padat. Nanti pas kalian menjelaskan di PowerPoint, baru kalian jabarkan, we have used the theory of bla 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 gitu, kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya kalian di research method atau metodologi,
kalian boleh menggunakan lagi kayak seperti flowchart lagi atau juga smart chart gitu. Jadi kalian tulis alurnya menggunakan metodologi apa, misalkan bisa menggunakan eh, misalkan Sugiono lah. Jadi apakah menggunakan kuantitatif atau kualitatif, ataupun misalkan kalau yang informatika itu menggunakan aplikasi apa, mungkin sistem apa gitu, kayak gitu. Nah, kita gunakan saja flowchart-nya gitu. Jadi misalkan menggunakan kualitatif atau enggak kuantitatif. Nah, untuk ini misalkan populasinya segini, sampelnya segini, dan yang diambilnya segini. Nah, nanti kalian jelaskan kalau kalian presentasinya kayak gitu. Misalkan jadi untuk tampilan PowerPoint singkat, jelas, padat saja gitu nah, pas waktu dijelaskannya, kalian boleh ngambil banyak dari artikel atau artikel kalian yang dibuat gitu. Dan untuk yang keempat, pembahasan atau result dan discussion, kalian sama saja sertakan saja tabel yang akan dibahas, misalkan jumlah presentasinya berapa, respondennya berapa, atau hasil olah datanya berapa, terus misalkan rekapitulasi datanya berapa, gitu, kayak gitu. Jadi nggak usah semuanya dijabarkan satu-satu, tapi jelaskan yang inti-intinya saja, atau nggak pengaruhnya berapa, misalkan gitu. Hasil pengolahan datanya berapa, kayak gitu. Atau mungkin kalau yang informatika atau sistem informasi, kalian misalkan buat hasil dari kalian membuat sistem atau membuat aplikasi tadi gitu, jelaskan saja. Boleh dibentuk tabel atau direkapitulasi saja gitu. Dan untuk yang terakhir, untuk yang kelima, di kesimpulan ini di penomoran saja, misalkan kesimpulan pertama, kedua, ketiga, keempat gitu. Misalkan conclusion is have a hypothesis bla 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 gitu. Jadi keduanya misalkan hipotesis for variable y bla 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 gitu, kayak gitu. Jadi nggak usah semuanya di copy pastekan, tapi intinya saja. Nanti pas kalian untuk komplitnya, untuk pada saat penjelasan, nah itu baru boleh di luar PowerPoint. Jadi untuk kesimpulannya ini saran saya cukup hanya inti dari kalian pengolahan, hasil pengolahan datanya, atau enggak hasil pembahasannya aja gitu ya, kayak gitu. Dan untuk yang terakhir, di referensi, nah kalian ini semuanya aja copy paste referensinya gitu. Kalau misalkan kalian banyak citasinya, ya paling inti-intinya saja gitu. Dan untuk yang terakhir, nah kalian boleh menggunakan kata-kata yaitu thank you very much atau apapun gitu, seperti itu. Oke, semangat. Dan ini adalah pengalaman pertama kita untuk seminar internasional ya. Terima kasih.